Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan membawakan materi perikatan yang lahir karena undang-undang. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari Febrianti Dwi Puspaningrum, Laila Putri Aulia, Pondria Dwi Johapsari, dan Maulana Fuad Nugraha. Undang-undang sebagai sumber perikatan. Hal ini dirumuskan dalam pasal 1233 KUH Perdata yang bermakna perikatan itu bisa timbul dari persetujuan maupun karena undang-undang. Berbeda dengan perikatan yang bersumber dari perjanjian, perikatan yang lahir karena undang-undang ini tidak mengenal yang namanya asas kebebasan berkontrak. Dalam artian, karena aturan mengenai perikatan itu sudah diatur di dalam undang-undang, jadi kita tidak boleh menambahkan ketentuan di luar ketentuan tersebut. Nah, perikatan yang lahir dari undang-undang ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu perikatan yang timbul dari undang-undang saja dan perikatan yang timbul dari undang-undang karena perbuatan seseorang sesuai dengan pasal 1352 KUH Perdata. Pasal ini memiliki makna bahwa hubungan hukum yang terjadi dalam lapangan harta kekayaan itu dapat terjadi setiap saat. Bisa dikarenakan kehendak dari para pihak maupun di luar kehendak. Yang kemudian oleh undang-undang hubungan atau keadaan dari peristiwa tersebut diberikan kewajiban atau prestasi untuk dipenuhi. Jadi setelah terjadinya peristiwa tersebut, maka timbullah kewajiban atau prestasi yang harus dipenuhi para pihak. Nah, contohnya yaitu Reza dan Sukma telah menikah dan memiliki satu anak perempuan dan satu anak laki-laki. Reza dan Sukma secara otomatis memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Nah, mengapa demikian? Sesuai dengan ketentuan pasal 104 KUH Perdata, yang berbunyi suami dan istri dengan mengikat diri dalam suatu perkawinan dan hanya karena itu pun terikatlah mereka dalam suatu perjanjian bertimbal balik akan memelihara dan mendidik anak mereka. Maka jelas sesuai dengan pasal ini, timbullah kewajiban atau prestasi untuk Reza dan Sukma karena mereka setelah memiliki anak untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sesuai dengan pasal ini. Nah, lalu perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan seseorang dibagi menjadi dua, yaitu perikatan yang timbul dari undang-undang karena perbuatan seseorang yang sesuai dengan hukum dan perikatan yang timbul dari undang-undang karena perbuatan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau melawan hukum. Nah, yang pertama yaitu perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan seseorang yang tidak melawan hukum atau sesuai dengan hukum. Dibagi menjadi dua, yaitu yang satu wakil tanpa kuasa atau zakwarning yang diatur dalam pasal 1354 sampai 1358 KUH Perdata dan pembayar tanpa hutang atau unforceful betaling yang diatur dalam pasal 1359 sampai dengan 1364 KUH Perdata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Febri. Zakwarnaming. Zakwarnaming dirumuskan dalam pasal 1354 BW yang isinya seperti yang tertera di layar. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa zakwarnaming diwajibkan menyelesaikan urusan yang telah dilakukan atau hingga orang yang diurus mampu mengurus dirinya sendiri seolah ia telah mengerjakannya dengan memperoleh kuasa untuk itu. Berikut adalah unsur-unsur zakwarnaming, yaitu suatu perbuatan hukum pengurusan kepentingan orang lain, dilakukan secara sukarela, dilakukan tanpa adanya perintah yang diberikan oleh pihak yang kepentingannya diurus, dilakukan dengan atau tanpa pengetahuan orang yang kepentingannya diurus, pihak yang melakukan pengurusan wajib untuk menyelesaikan pengurusannya hingga selesai, atau hingga pihak yang kepentingannya diurus tersebut dapat mengerjakan kepentingannya sendiri. Dapat dilihat, berikut merupakan contoh dari zakwarnaming. Dari contoh kasus tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa konsekuensi hukum yang dilakukan Ari dari ilustrasi dan berdasarkan pasal 1354 BW, Ari wajib untuk terus merawat kucing peliharaan Siska sampai Siska pulang dan merawatnya sendiri. Selanjutnya, pembayaran tanpa hutang. Menurut ketentuan pasal 1359 BW, setiap pembayaran yang ditujukan untuk melunasi suatu hutang, tetapi ternyata tidak ada hutang, pembayaran yang telah dilakukan itu dapat dituntut kembali. Ketentuan ini memberikan kepastian bahwa orang yang memperoleh kekayaan tanpa hak itu seharusnya bersedia mengembalikan kekayaan yang telah diserahkan kepadanya karena kekeliruan atau salah perkiraan. Pembayaran yang demikian bersifat sukarela, melainkan karena kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana mestinya. Kemudian ternyata bahwa perikatan yang dikira ada sebenarnya tidak ada.
Dengan demikian, ada kewajiban undang-undang bagi pihak yang menerima pembayaran itu untuk mengembalikan pembayaran yang telah ia terima tanpa perikatan. Baik, setelah dijelaskan mengenai apa itu pembayaran tanpa hutang, untuk memperdalam penjelasan dari kami, teman-teman bisa membaca contoh yang telah kami sediakan di materi PPT ini dengan cara men-screenshot atau juga mempause video ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan berlanjut kepada analisis dari contoh kasus tersebut. Ini juga ada lanjutan dari contoh kasus tersebut. Nah, di analisa ini, pembayaran yang tidak diwajibkan atau pembayaran karena hilaf dalam konsep BW disebut overscaling the betaling. Konsep pembayaran yang menimpa Pak Haji dikenal dalam pasal 1359 ayat 1 BW yang berbunyi, tiap-tiap pembayaran memperkirakan adanya suatu hutang. Apa yang telah dibayarkan dengan tidak diwajibkan dapat dituntut kembali. Perikatan yang timbul karena pembayaran yang tidak diwajibkan ini tergolong dalam perikatan yang lahir karena undang-undang lewat perbuatan manusia. Selanjutnya ada perikatan alam atau biasa kita kenal dengan perikatan wajar. Menurut Ahmad Busro, perikatan wajar atau yang disebut juga perikatan alam adalah perikatan yang pemenuhan prestasinya tidak dapat digugat di muka pengadilan. Ada skuld tetapi tidak ada haftung. Dalam perikatan wajar, meskipun debitur ini memiliki hutang atau skuld kepada kreditur, apabila debitur tidak melaksanakan prestasinya, maka kreditur tidak dapat menuntut pemenuhannya. Jadi, secara garis besar, kreditur tidak dapat menuntut di muka pengadilan ketika terjadi wan prestasi. Karena perikatan di antara mereka adalah tindakan yang melanggar kesusilaan. Mengapa demikian? Karena sumber dari perikatan wajar adalah berasal dari undang-undang, kesusilaan, dan juga kepatutan. Perikatan wajar diatur dalam pasal 1359 ayat 2 KUH Perdata yang menyatakan terhadap perikatan-perikatan bebas yang secara sukarela telah dipenuhi tak dapat dilakukan penuntutan kembali. Kemudian di sini juga ada contoh yang teman-teman bisa baca dengan cara men-screenshot atau mempause video ini. Berlanjut kepada analisa. Dalam perikatan wajar, Nanda tidak berkewajiban untuk membayar hutang 1 juta rupiah kepada Daru, dan Daru tidak dapat menuntut Nanda di pengadilan dengan ketentuan pasal 1788 KUH Perdata yang menyatakan bahwa undang-undang tidak memberikan suatu tuntutan hukum dalam halnya suatu hutang yang terjadi karena perjudian ataupun pertaruhan. Baik, contoh dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Masuk ke slide berikutnya. Ini adalah contoh kedua dari perikatan alam atau perikatan wajar. Sasha memberikan pinjaman sejumlah 15 juta rupiah kepada Aruna sebagai modal usahanya. Dalam kesepakatannya, Sasha tidak mewajibkan Aruna untuk membayar bunga dari hutangnya. Ketika usaha yang Aruna rintis telah balik modal dan mendapatkan keuntungan yang cukup, Aruna kemudian mengembalikan sejumlah uang yang telah ia pinjam dari Sasha. Karena merasa berterima kasih, Aruna memberikan pengembalian melebihi hutangnya dahulu. Berdasarkan bunyi pasal 1756 BW, utang yang terjadi karena pinjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Tentang pinjaman yang tidak dimintai bunganya, jika bunganya dibayarkan, ia tidak bisa menuntut pengembalian atas pembayaran tersebut. Maka berdasarkan kasus di atas, Aruna tidak bisa menuntut pengembalian pembayaran karena telah membayar bunga dari hutangnya. Kemudian perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan orang melawan hukum. Perikatan ini secara implisit dirumuskan dalam pasal 1365 BW yang berbunyi tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Dan pada pasal 1366 yang menyatakan setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kekurang hati-hatian. Dari kedua pasal tersebut, Gunawan Wijaya dan Kartini Mulyati dalam bukunya menarik unsur dari suatu perbuatan melawan hukum sebagai berikut. Yang pertama, adanya suatu perbuatan melawan hukum. Yang kedua, yang mana perbuatan tersebut menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain. Ketiga, adanya kesalahan maupun kelalaian dan kekurang hati-hatian dalam perbuatan melawan hukum tersebut. Memperhatikan rumusan yang tercantum pada pasal 1365 KUBW tersebut, maka dapat dijabarkan bahwa suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu perikatan yang prestasinya terbentuk tidak berbuat sesuatu, dan dikarenakan dengan melakukan tindakan tersebut saja, maka telah dianggap salah di mata hukum. Lebih lanjut, apabila perbuatan yang dilarang tersebut telah dilakukan dan mengakibatkan timbulnya kerugian atas orang lain, maka bagi yang melakukan diwajibkan untuk memberikan ganti rugi. Selain itu, suatu perbuatan melawan hukum dapat terjadi tidak hanya dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang, tetapi juga apabila suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan tidak hati-hati ataupun adanya kelalaian.
Contohnya adalah Anjas mempunyai hutang pada Badrus dalam perjudian. Bila tidak ada ketersediaan Anjas untuk melunasi hutangnya pada Badrus, maka Badrus tidak bisa mengajukan gugatan kepada Anjas di muka pengadilan. Ketentuan dalam kasus ini terdapat pada pasal 1788 BW. Undang-undang tidak memberikan tuntutan hukum atas suatu hutang yang terjadi karena perjudian dan pertaruhan. Jenis perikatan ini adalah perikatan yang memenuhi prestasinya tidak dapat digugat di muka pengadilan karena adanya skuld tanpa adanya haftung. Dan ini adalah ada quote dari Abraham Lincoln. Adhere to your purpose and you will soon fail as well as your every day. On the contrary, if you falter and give up, you will lose the purpose of keeping and resolution and will regret it all your life. By Abraham Lincoln. Thank you. Balik lagi ke Febri. Demikian pemaparan materi oleh kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama kami menyampaikan materi. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.